Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan mata kuliah Komunikasi Keperawatan. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan yang terdahulu yang sudah saya jelaskan tentang helping relationship. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan tentang karakteristik perawat dalam komunikasi terapeutik. Nah, pada kesempatan ini nanti kita masukkan juga, kita bicara, berdiskusi tentang perawat yang Islami. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Baiklah, untuk semuanya kita fokus ke kuliah komunikasi ini. Di akhir pertemuan ini nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik profesional perawat profesional secara detail, tepat, dan benar. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi perawat profesional yang Islami. Nah, jadi di sini dalam mata kuliah komunikasi keperawatan 2 ini kita sisipkan juga bagaimana seorang perawat profesional itu yang Islami. Nah, oleh karena itu mari kita lihat slide per slide, kita jelaskan ya. Nah, berdasarkan surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-71, nanti silakan Anda buka lagi. Di sini dinyatakan bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Nah, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan sholat, zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, pada surat ini dijelaskan bahwa sebagian kita adalah penolong. Nah, di sini seorang perawat itu dia sebagai penolong bagi sebagian yang lainnya, yaitu klien ataupun pasien. Nah, di sini seorang perawat itu akan dituntut bagaimana dia akan berperilaku yang Islami, berperilaku yang baik, sehingga dia mampu mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, oleh karena itu perawat yang profesional itu harus memahami betul bagaimana dia harus berkarakter. Karakter yang seperti apa yang harus ditampilkan agar dia menjadi seorang perawat yang profesional dan Islami tentunya. Pada kesempatan ini ya, nanti kita jelaskan berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari hadis riwayat Muslim yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah dari bencana pada hari kiamat, maka bantulah orang yang dalam kesulitan atau hindarkan kesulitannya. Nah, di sini tampak jelas ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan bantuan oleh Allah, maka kita harus mau membantu. Membantu siapa? Mereka yang dalam kesulitan dan menghindarkan kesulitannya. Nah, orang yang sakit, pasien, klien, itu kan mengharap bantuan Anda, pertolongan Anda sebagai seorang perawat agar dia terhindar dari kesulitannya, sehingga dia mampu sehat kembali, beraktivitas kembali. Nah, ketika kita melakukan hubungan interpersonal, ketika kita mau melakukan pertolongan kepada pasien, tentunya kita akan melakukan komunikasi. Nah, oleh karena itu tepat sekali kalau kita bicara komunikasi dan kita kaitkan dengan perawat profesional. Lalu apa tuh perawat
Islami, perawat Islami itu merupakan manifestasi dari ibadah yang berbentuk pelayanan profesional. Nah, ini manifestasi ibadah pelayanan profesional. Nah, tentunya Anda seorang perawat nanti diharapkan bagaimana Anda berperilaku secara profesional. Nah, merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada keimanan. Nah, ini masuk lagi kan? Kemudian harus berilmu. Sehingga orang kalau beriman, berilmu, maka dia akan mampu mengamalkan dengan baik. Nah, mengamalkan ini dalam bidang keperawatan, maka bentuknya bisa dalam pelayanan psiko, sosio, spiritual yang komprehensif. Nah, ditujukan kepada siapa? Bisa kepada individu, bisa kepada keluarga dan masyarakat, baik mereka yang sehat maupun yang sakit. Nah, di sini kita lihat bahwa kita seorang perawat harus mampu memberikan pelayanan bio berarti kan berkaitan dengan biologis. Kalau seorang pasien di rumah sakit, tentunya dia membutuhkan layanan biologis. Dia ingin sehat, makanya perlu gizi. Dia ingin tenang hatinya, perlu pendekatan psikologi. Nah, dia juga ingin berkomunikasi dengan baik, bersosial dengan baik, maka ada pendekatan sosio dan spiritual. Nah, ini dalam bentuk keagamaan kita harus berperan dengan bagus. Nah, itulah perawat profesional yang Islami. Baiklah, kita lanjutkan mahasiswa. Nah, sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, maka ada keunikan dari manusia itu yang harus didekati dengan silaturahim. Nah, kita bicara silaturahim berarti ada kontak antara komunikasi interpersonal. Silaturahim berarti bertemu antara seorang dengan sahabat kita dengan orang lain. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk saling mengenal, untuk saling mengingatkan. Nah, kemudian yang kedua harus didasari iman, ilmu, dan amal. Nah, oleh karena itu perawat Islami, imanmu harus dipertebal. Bukan hanya iman, ilmumu harus kuat. Nah, dalam hal keperawatan tentunya Anda akan mampu melakukan pelayanan profesional kalau Anda mempunyai ilmu dalam bidang keperawatan sebagai profesi Anda. Nah, baru Anda mampu mengamalkan dengan baik. Selanjutnya, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, teknikal, interpersonal, dan amal ma'ruf nahi munkar. Oke, komplit sudah ya yang harus kita kuasai. Nah, kalau kita sebagai seorang perawat yang profesional, sekali lagi saya sampaikan, Anda harus beriman, berilmu, dan beramal sehingga Anda mampu melakukan interpersonal relationship dan mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini penjelasan saya dari slide per slide. Nah, sebelum kita lanjutkan, Anda cermati kembali ya, Anda seorang perawat harus mampu berperan tadi ya, profesional Islami. Nah, berkomunikasi secara verbal itu pun juga dijelaskan dalam Al-Quran. Silakan Anda baca di Al-Quran surat Fusyirat ayat 33. Yang di sana dijelaskan atau disampaikan bahwa siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah
mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini ada makna komunikasi tadi, ya. Perkataan, ya, perkataannya harus baik. Nah, sehingga dia mampu mengerjakan amal yang soleh. Berkata, berkomunikasi, ya, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Setiap perkataan kita haruslah mempunyai manfaat. Nah, artinya di sini kita ngomong itu yang bermanfaat. Kita berkomunikasi, kita menyampaikan kalimat itu sebagai yang bermanfaat saja. Nah, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 3, yang artinya orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, dalam hal ini seorang perawat ketika kita berkomunikasi itu katakanlah hal-hal yang bermanfaat, gak usah banyak cerita yang macam-macam yang hasilnya itu malah kadang-kadang itu di luar prediksi kita, justru kadang-kadang bisa aja itu menyinggung perasaan si pasien. Nah, oleh karena itu kita harus mampu memilah dan memilih mana yang harus kita sampaikan dan mana yang harus kita sembunyikan. Nah, kita lanjutkan. Ada juga penjelasan tentang komunikasi nonverbal di dalam Al-Quran. Nah, silakan Anda baca surat Al-A'raf, ya, ayat 179, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Nah, dalam komunikasi nonverbal berarti di sana dijelaskan bahwa orang berkomunikasi itu bukan hanya dengan lidahnya, tetapi kita harus menggunakan hati kita. Ya, kita harus mampu merasakan, maka harus empati, punya hati. Kita harus melihat bagaimana seorang pasien itu kesakitan, merasakan sedih. Nah, kita melihat reaksi pasien itu seperti apa. Jadi ada hal-hal yang perlu kita praktekkan yang kadang-kadang kita tidak perlu mengucapkannya. Kemudian ada telinga. Nah, kita harus menjadi pendengar yang baik. Saat kita berkomunikasi, tentunya kita tidak boleh mendominasi pembicaraan. Kita berikan kesempatan pada pasien untuk menyampaikan keluhannya. Kita harus mampu mendengarkan dengan baik. Ketika pasien itu bicara, jangan disela. Kita dengarkan aja, kita diam mendengarkan dengan baik, kita rasakan dengan hati, dan kita sambil melihat bagaimana reaksi pasien. Nah, baiklah, bagaimana mahasiswa? Jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa menyampaikan lewat diskusi, ataupun bisa juga kirim pesan lewat WA saya. Nah, bentuk perilaku perawat yang profesional itu juga kaitannya dengan perawat Islami, ya. Yang pertama, harus jujur, trustworthy, ya, harus jujur. Kemudian tadi kita sudah diskusikan terampil berkomunikasi, yaitu berkomunikasi secara verbal maupun nonverbal. Kemudian kita harus mampu berperan sebagai perawat yang profesional, yaitu empati, mampu merasakan keluhan, merasakan perasaan, merasakan apa yang dialami oleh pasien. Tadi dijelaskan di komunikasi nonverbal dalam surat tadi, ya, harus menggunakan hati. Nah, ini masuk ke dalam empati. Kemudian menerima pasien apa adanya, tidak boleh membeda-bedakan.
entah itu kaya, miskin, cantik, ganteng, dan seterusnya, berpendidikan dan tidak. Kita tidak boleh melihat itu. Kita harus menyamakan siapapun dia. Pasien itu sama. Kewajiban Anda harus melayani dengan baik. Yang terakhir, sensitif. Nah, sensitif di sini adalah bisa merasakan segera apa yang diinginkan oleh pasien, bisa mengetahui apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Sensitif. Ya, di sini sensitif bukan dalam arti negatif ya, tapi sensitif ini mampu segera mengenal apa yang dia inginkan. Ya. Terampil berkomunikasi verbal dan non-verbal. Nah, di sini saya jelaskan sekali lagi, Anda tidak boleh salah mengucap. Makanya ucapkan apa seperlunya. Ucapkan yang bermanfaat saja, tidak usah ditambahin, dikurangin. Jadi sampaikan seperlunya. Nah, berkata membingungkan. Nah, ini kadang-kadang Anda ingin keren menyampaikan kalimat-kalimat, kata-kata yang sok-sok ke medis. Nah, padahal pasien tidak paham itu. Nah, oleh karena itu, sampaikan yang penting, sampaikan yang bermanfaat, tidak usah memutar-mutar, terlalu banyak ngomong itu juga baik juga ya. Pilih kata yang tidak tepat. Nah, pemilihan kata yang tidak tepat ini kadang-kadang ya kita nggak sadar ya, tapi sok-sok kita menyampaikan sesuatu, mungkin kita paham tapi sebenarnya pasien nggak paham. Nah, kenapa? Terlalu medis. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menyampaikan kata-kata yang mereka juga paham. Nah, pilihlah pemilihan bahasa yang kurang tepat. Nah, bahasanya kalau mereka orang Jawa itu ya jangan diajak bahasa Inggris. Atau bisa juga kadang-kadang ada yang kurang paham tentang kalimat atau kata yang Anda gunakan. Nah, kita sampaikan pesan Anda itu dengan baik menggunakan bahasa yang dipahami oleh pasien. Nah, yang terakhir, tugas Anda adalah carilah surat dan ayat dalam Al-Quran yang mendasari karakteristik perawat yang profesional dan islami. Nah, tugasnya ini ya, kamu cari ayat, surat dalam Al-Quran yang seorang perawat yang berkarakter Islam itu seperti apa. Nah, itu nanti Anda sampaikan, dibuat makalah ya, ditulis tangan aja enggak apa-apa. Baiklah, ini mahasiswa yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Kita bicara tentang karakteristik perawat profesional sehingga kita bisa mampu melakukan komunikasi dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya pada kuliah berikutnya. Terima kasih.